Pada saat itu Nabi Muhammad dipermalukan oleh mereka. Nabi Muhammad dipermalukan. Nabi Muhammad dibuli. Nabi Muhammad dicaci. Nabi Muhammad dihina. Tetapi bagaimana keadaan Nabi Muhammad tetap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala pertanyaan itu dilontarkan bagi mereka yang membenci kepada Nabi tentang keberadaan Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad terdiam, hadirin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه غر الميامين أما بعد لا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم بحق سيدنا محمد وآل محمد يا سلام سلمنا والحاضرين والمسلمين بحق سيدنا محمد. Alhamdulillah, segala puja puji syukur, malam yang penuh barakah kita berada di tempat yang paling indah, di dalam majlis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka memperingati Isra wal Mi'raj, junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tadi telah kita awali dengan pembacaan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang didahului terlebih dahulu dengan pembacaan Al-Qur'anul Karim. Tentunya ini akan membuat kita akan semakin mantap, akan semakin lebih akrab kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Karena tentunya orang-orang yang beriman adalah mereka yang menjadikan hatinya selalu terpaut kepada kanjeng Nabi, terlebih-lebih kepada Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta alam semesta, yang telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita semuanya. Mendengarkan daripada lantunan ayunan merdu bacaan daripada Al-Quran, tentunya hati kita akan semakin takut dan tunduk kepada Allah. Wa idza zukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Allah menyebutkan akan sifat daripada orang-orang yang beriman. Idza zukirallah, apabila disebutkan nama Allah dengan zikir, dengan kalimat tasbih, tahmid, takbir, tahlil, bahkan talqin, wajilat qulubuhum, hati mereka gemetar, hati mereka semakin tadarru kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza tuliyat alaihim ayatuh, di saat ayat Al-Quran disenandungkan dengan bacaan yang begitu indah, maka power keimanan, mahabbatullah, cinta kepada Allah semakin tebal, semakin kuat,
semakin rekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka kepada Tuhannya tidak akan pernah merasa khawatir dalam urusan-urusan dunia. Apalagi tadi telah kita dengarkan lantunan qasidah, pujian kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Harapan kita di saat kita mendengarkan lantunan qasidah ataupun pujian kepada baginda Nabi besar Muhammad, apakah kenikmatan di saat kita hadir mendengarkan daripada puja-puji untuk Nabi karena suara dari para munsyidin yang enak, ataupun karena pukulan hadrahnya yang bagus? Bukan karena itu, tetapi jauh daripada itu, di dalam bacaan qasidah dan solawat serta pujian itu menyebutkan seseorang yang derajatnya, yang pangkat serta kedudukannya diangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa rafa'na laka dzikrak. Kami setelah menyebutkan dirimu ya Allah, ya Muhammad, di atas pujian yang paling agung, yang paling unggul. Sehingga para ulama yang mengarang daripada pujian kepada Nabi, di antara mereka pernah menyebutkan, madahtu Muhammadan biqasidati fa inna qasidati mudihat bi Muhammadi. Aku telah memuji, aku telah menggaungkan pujian kepada kekasihku Muhammad. Namun pujianku tidak akan pernah terasa indah. Catatan di atas kertas dengan menyebutkan daripada tulisan-tulisan qasidah itu tidak akan pernah indah. Justru itu semuanya menjadi indah karena menyebut kekasih Allah, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, apalagi malam hari ini kita dihadiri oleh orang-orang yang mulia, para habaib, khususnya putra saya Sayyid Muhammad Naufal Ramadan, yang kita doakan mudah-mudahan nantinya akan meneruskan perjuangan kakeknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semua para habaib, para syaraif yang hadir pada malam hari ini, dan juga yang menjadi kebanggaan baginda Rasulullah yang namanya Nabi tidak menitipkan harta benda kepada umatnya. Bukan karena Nabi Muhammad itu tidak memiliki kekayaan. Agak sedikit kurang benar jikalau ada yang mengatakan Nabi Muhammad itu miskin. Nabi Muhammad itu fakir, tidak. Nabi Muhammad tidak miskin. Nabi Muhammad tidak fakir. Bukit Uhud ditawarkan oleh Allah melalui malaikat. Datang itu malaikat menawarkan bukit Uhud yang mungkin luasnya lebih kurang 3 kilo panjangnya bukit Uhud itu. Ditawarkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad, ya Muhammad, penjaga bukit Uhud mengatakan, Allah berkirim salam kepadaku. Seandainya panjenengan wahai Nabi menginginkan bukit Uhud ini Allah berikan dan Allah jelma untuk dijadikan emas yang murni diperuntukkan kepada diri panjenengan, maka Allah akan lakukan itu ya Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? Tidak. Aku tidak menginginkan ini. Bukannya aku menolak daripada pemberian Allah. Aku berterima kasih kepada Tuhanku Allah. Tetapi aku tidak menginginkan dengan kebanyakan harta benda dunia ini. Artinya apa?
Aku menginginkan daripada keluasan hatiku. Aku menginginkan daripada kekayaan hati yang tentunya ini jauh lebih bermanfaat untuk umatku, kata Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau ini tidak akan pernah kita merasa capek, merasa lelah. Bahkan 24 jam kita mengagungkan Nabi Muhammad, maka tidak akan pernah sedikit pun kita merasa lelah. Tentunya masa-masa daripada Nabi Muhammad telah usai. Artinya beliau telah wafat. Tetapi rohaniah Nabi besar Muhammad akan selalu ada kepada para pewarisnya, yaitu para ulama dan para kiai. Yang tentunya kita doakan para ulama dan para kiai kita yang menjadi pewaris ilmu Nabi Muhammad, kita doakan mereka sehat walafiat. Mereka panjang umur, barakah umurnya untuk membimbing kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Khususnya Kiai Haji Asy'ari dan Kiai Haji Abu Bakar. Mereka berdua ini adalah sahabat-sahabat kami yang Masya Allah, yang kami saling mendoakan satu sama lain dengan tujuan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua para asatid, para guru-guru ngaji, yang berkat mereka para guru-guru ngaji, tercetaknya para ulama-ulama besar. Kita tidak akan bisa seperti ini tanpa adanya guru ngaji yang mengajarkan alif, ba, ta, sa. Berkah mereka lah kita menjadi orang. Berkah mereka lah kita bisa membaca kitab, kita bisa membuka pesantren, kita dikenal oleh umat. Dan itu semua min fadli Rabbi, keutamaan yang Allah berikan kepada mereka para guru ngaji, dan kita para murid-murid mereka mendapatkan keberkahan dari itu semuanya. Kita doakan para guru-guru ngaji kita diberikan sehat walafiat, panjang umur, amin ya rabbal. Dan juga kepada para tim hadrah yang mudah-mudahan Habib doakan mereka-mereka ini diberikan jodoh yang salehah. Yang sudah berumah tangga, Allah jadikan rumah tangganya mawaddah warahmah wassakinah. Dan juga anak-anak kami dari santri-santri kami yang datang dari kota Pontianak menyertai kami, sekaligus tim media kami Dawamah Dakwah Mahabbah Raudhatul Muhibbin, yang malam hari ini kegiatan kita di live streaming. Seandainya ada yang mendapatkan daripada live tersebut, jangan lupa di like dan subscribe. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk umat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, saudara-saudaraku yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini tentunya kita hadir dalam rangka peringatan Isra wal Mi'raj. Dan kita sudah banyak tahu tentang cerita Isra wal Mi'raj. Bagaimana sebelum terjadinya Isra wal Mi'raj keadaan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun yang mungkin jarang untuk disampaikan, di dalam perjalanan Isra Mi'raj itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra. Sebelum daripada surah Al-Isra itu ada surah An-Nahl. Yang mana surah An-Nahl ini ya awal daripada sebelum surah Al-Isra. Di ayat terakhir, di ayat 26, 27, akhir daripada surah An-Nahl tersebut
Di situ Allah Subhanahu wa taala menyampaikan daripada pesan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pesan beliau? Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Wala tahzan alaihim wala taku fi daiqin mimma yamkurun. Apa yang Allah katakan kepada Nabi Muhammad? Wasbir, dan sabar. Wa ma sabruka, tidaklah kesabaranmu wahai Muhammad illa billah, kecuali semerta-merta untuk Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Allah memberikan khitab kepada Nabi, kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah menyuruh baginda Nabi Muhammad untuk sabar, dan tidaklah kesabaranmu itu wahai Muhammad kecuali untuk Allah, untuk menggapai daripada ridha Allah Subhanahu wa taala. Wala tahzan alaihim, dan janganlah engkau wahai Muhammad bersedih dengan apapun yang dikatakan oleh mereka orang-orang kafir. Janganlah engkau merasa gundah wahai Muhammad dengan apa-apa yang diperbuat oleh mereka. Wala taku fi dhaikin mimma yamkurun, dan jangan sampai dadamu merasa sesak, dadamu merasa sempit wahai Muhammad dengan apa yang mereka makarkan kepada dirimu. Innallaha, sesungguhnya Allah, ma'alladzina taqaw, sesungguhnya Allah akan selalu bersama orang-orang yang takut dan tunduk kepadanya. Walladzina hum muhsinun, dan bersama orang-orang yang selalu baik, selalu halim, memiliki sifat kasih sayang. Nah, perlu diperhatikan hadirin, saudara-saudaraku yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan spirit, semangat, motivasi kepada Nabi Muhammad. Artinya apa? Jangan sampai kesabaran kita ini mengubah daripada keadaan kita, apapun yang kita rasakan, daripada kepahitan, daripada keresahan. Bahkan tidak sedikit mungkin orang yang tidak menyapa kita, yang tidak peduli kepada kita. Jangan kita merasa resah, apalagi hati kita merasa gelisah. Jangan sampai sempit hati kita. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala akan memperhatikan hati daripada mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara manusia yang mereka itu dicintai? Apakah manusia ini semua akan mencintai kita, menyayangi kita? Tidak. Pasti dari sekian banyak yang menyukai kita, yang mencintai kita, yang sayang kepada kita, juga ada daripada segelintiran manusia yang tidak suka kepada kita. Betul apa tidak? Jadi jangan kita berharap orang lain itu suka kepada kita. Jangan kita memaksakan orang lain itu cinta kepada kita. Tidak. Jangankan sekelas kita hadirin, sekelas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sempurna zahir batin beliau, masih banyak yang tidak senang kepada baginda Rasulullah. Buktinya apa? Pada waktu beliau selesai pulang daripada Mi'raj, balik ke dunia, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termenung. Termenungnya Nabi bukan memikirkan perkara dunia, tetapi Nabi Muhammad termenungnya memikirkan bagaimana
cara beliau untuk menyampaikan daripada peristiwa yang beliau telah laksanakan daripada Isra wal Mi'raj itu kepada umat, kepada bangsa Quraisy yang ada di kota Mekah. Di saat Nabi Muhammad duduk dan beliau berfikir, tiba-tiba lewat seseorang yang memusuhi Nabi. Orang yang memusuhi Nabi ini bukan orang jauh, Pak. Paman beliau sendiri. Kemudian ini Abu Lahab datang kepada Rasulullah. Abu Lahab ini datang kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Abu Lahab bertanya, "Mada taf'al ya Muhammad?" Sedang apa engkau di sini wahai Muhammad? Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, "Ya Aba Lahabin, wahai pamanku, tadi malam aku di Isra wal Mi'rajkan oleh Allah." Kemudian kata Abu Lahab, "Kamu pulangnya kapan?" "Sebelum subuh tadi pagi." Sebelum subuh, kata Abu Lahab. Jadi pertanyaan Abu Lahab ini bukan bertanya serius, tapi mengejek. Kemudian Abu Lahab mengatakan, "Apa yang engkau inginkan?" Kemudian Rasulullah mengatakan, "Ya Abu Lahab, aku ingin menceritakan hal ini kepada seluruh umat yang ada di kota Mekah ini." Kemudian kata Abu Lahab, "Tenang, aku akan bantu untuk mengumpulkan semua manusia, dan besok kau ceritakan perkara Isra wal Mi'rajmu sebagaimana telah kau ceritakan kepada aku," kata beliau. Ini Abu Lahab tidak serius. Abu Lahab mengejek Nabi Muhammad. Abu Lahab ini coba-coba untuk bermain-main kepada kepada Rasulullah SAW. Akhirnya keesokan harinya manusia, orang-orang Quraisy berkumpul pada saat itu di halaman yang begitu luas, ramai yang hadir. Abu Lahab berteriak, "Hei ya ahlal Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, isma'u, dengarkan, anna Muhammadan, sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan bercerita tentang perkara Isra wal Mi'raj beliau semalam." Nabi Muhammad yang beliau ini hatinya bersih, diperintahkan Abu Lahab, "Kau naik ke atas batu wahai Muhammad, di tempat yang tinggi. Nah, hadis, berucaplah engkau wahai Muhammad, kama tuhadditsani al-barih, kama tuhadditsani, sebagaimana engkau telah menceritakanku tentang perkara ini semalam." Akhirnya Nabi Muhammad berdiri, ya. Nabi Muhammad dengan penuh percaya diri beliau mengatakan apa? "Ya ma'syaral Quraisy, usriya bihi Rabbi, Tuhanku telah mengisra wal mi'rajkanku." Mendengar itu orang-orang Quraisy, mereka semuanya tergamam. Ada di antara mereka yang menggigit jarinya, bingung. Ada di antara mereka yang memegang kepalanya. Ada di antara mereka yang mencemooh Nabi, yang mengatakan, "Kadzabta Muhammad, kadzabta ya Muhammad, kau berbohong wahai Muhammad." Kemudian ada sebagian mereka bertanya, "Ya Muhammad, bagaimana engkau bisa Isra wal Mi'raj? Engkau melakukan perjalanan dari kota Mekah menuju ke Palestina dengan jarak waktu yang begitu singkat, kemudian engkau naik ke langit, engkau bertemu kepada Tuhanmu, kemudian engkau katakan sebelum subuh kau sudah turun ke langit bumi." Mereka pegang kepala. Ini Muhammad gila.
ini Muhammad ceritanya nggak benar, ini Muhammad begini dan begitu, dikata-katai itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada satu orang yang juga ingin mengejek Nabi, tetapi caranya agak bijak walaupun salah. Ada satu orang datang kepada Nabi, "Hei Muhammad, begini saja. Begini saja wahai Muhammad. Engkau katakan engkau tadi malam telah melaksanakan Isra dari kota Mekah menuju ke Masjidil Aqsa. Baik, kami ini adalah para musafir yang setiap bulan kami ini bolak-balik dari kota Mekah menuju ke Palestina, dan perjalanan itu lebih kurang 1 bulan menggunakan kendaraan onta wahai Muhammad. Sekarang begini, kami semua ini yang hadir akan percaya dengan ceritamu, tetapi dengan syarat, bisakah kau menggambarkan bagaimana itu masjid yang ada di Palestina dan bagaimana bentuk Masjidil Aqsa? Berapa tiangnya yang di depan? Kemudian tiang sampingnya ada berapa? Samping kanan, samping kirinya ada berapa tiang? Samping belakangnya, yang di belakangnya ada berapa tiang? Kemudian warna kubahnya bagaimana? Kemudian lantainya bagaimana? Kemudian tanaman-tanaman yang ada di sekitar Masjidil Aqsa itu tanaman apa saja? Kira-kira ini pertanyaan yang betul-betul serius apa mengolok-ngolok ini? Ini mengolok-ngolok, walaupun dia punya raut wajahnya serius, tapi mengolok Nabi. Nabi Muhammad sempat terdiam, hadirin. Nabi Muhammad sempat terdiam, hadirin. Pada saat itu Nabi Muhammad dipermalukan oleh mereka. Nabi Muhammad dipermalukan. Nabi Muhammad dibuli. Nabi Muhammad dicaci. Nabi Muhammad dihina. Tetapi bagaimana keadaan Nabi Muhammad tetap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala pertanyaan itu dilontarkan bagi mereka yang membenci kepada Nabi tentang keberadaan Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad terdiam, hadirin. Akhirnya Jibril datang. Kemudian seolah-olah Allah Subhanahu wa taala membukakan di hadapan Nabi, menghadirkan di hadapan Nabi layar yang begitu besar tentang keberadaan Masjidil Aqsa. Apapun yang ada di sekitar di Masjidil Aqsa itu tampak di wajah Nabi Muhammad. Membuka proyektor, ya, TV besar di hadapan Nabi yang tidak dilihat oleh mereka. Hanya Nabi yang melihat. Nabi memandang ke depan. Ke depan itu seolah-olah Allah menampakkan daripada tampilan-tampilan gambar Masjidil Aqsa dan apapun yang ada di sekitarnya. Pertanyaan mereka itu dijawab satu persatu oleh Nabi. Jumlah tiang yang di sebelah kanan sekian, jumlah tiang yang di sebelah kiri sekian, di depannya sekian, warna mihrabnya warna ini, yang ada di atasnya warna ini, kemudian lantainya ini, kemudian tanaman-tanaman yang ada di Masjidil Aqsa jumlahnya sekian-sekian. Mereka semuanya menggelengkan kepala dan merasa heran. Masih belum yakin mereka ini, hadirin. Walaupun mereka mengatakan benar Muhammad, benar itu wahai Muhammad, tetapi mereka masih belum yakin. Kenapa? Karena mereka meyakini dan tidak akan pernah mempercayai Isra wal Mi'raj. Karena menurut mereka ini adalah khayalan-khayalan baginda Nabi Muhammad saja. Walaupun sudah disampaikan kebenaran. Yuridu liyutfi'u nurallah bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Dia ingin memadamkan api cahaya Allah yang ada pada diri Nabi Muhammad, tetapi Allah tidak tinggal diam. Di saat mereka sudah tidak percaya lagi, hinaan bertubi-tubi, bahkan di antara mereka tidak sedikit yang keluar daripada agama Islam, tidak sedikit mereka yang meninggalkan Muhammad. Akhirnya Rasulullah bersedih. Di dalam kesedihan Nabi muncullah seseorang manusia
yang pada saat itu dari belakang dia berlari menuju ke hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Muhammad, apapun yang kau ceritakan, aku percaya wahai Muhammad. Jangan kau khawatir wahai Muhammad. Di saat manusia yang hadir ini tidak percaya dengan ceritamu, maka aku percaya." Kemudian Abu Lahab ini berkata kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, al tusaddiq min kalamil Muhammad? Apakah engkau percaya dengan ucapan Muhammad? Aula min hadha atusaddiquhu?" Jauh daripada itu, apa yang diucapkan daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku mempercayainya. Makanya gelarnya As-Siddiq itu dapat daripada Nabi Muhammad. Pada waktu itu Sayyidina Abu Bakar mendapatkan gelar As-Siddiq, anta Siddiq, engkau adalah orang yang membenarkan daripada peristiwa Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang banyak didapatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau itu berada di dalam surga. Nabi Muhammad dibawa oleh Jibril alaihi salam, kemudian beliau berada di dalam surga, menikmati, melihat keindahan surga. Nabi Muhammad menyaksikan sendiri bagaimana mereka itu menikmati daripada keindahan surga Allah dan betapa mulianya surga Allah yang tidak bisa dibayangkan oleh akal manusia. Mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Tidak bisa. Nabi Muhammad sudah mendapatkan itu. Kemudian satu persatu telaga demi telaga dibawa oleh Jibril. Kemudian tiba-tiba Nabi Muhammad mendapatkan satu telaga. Yang telaga itu disifatkan ma'uhu abyadu minal laban wa rihuhu atyabu minal misik wa ta'muhu ahla minal asal. Ini telaga itu sungai ya. Ini sungai yang ada dalam surga ini airnya putih bersih, melebihi daripada putihnya air susu. Dan aromanya harum melebihi daripada minyak misik. Dan rasanya lebih manis daripada madu. Kemudian Nabi Muhammad menikmati, meminum dari telaga tersebut. Dengan begitu nikmatnya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Jibril, "Ma ismu hadan nahar?" Apa nama telaga ini wahai Jibril? Maka Jibril mengatakan, "Huwa nahrur Rajab." Ini adalah telaga Rajab. Ini adalah telaga ataupun sungai Rajab. Liman hadan nahar? Untuk siapa telaga ini? Maka Jibril mengatakan, "Ya Muhammad, hada nahrun Rajab liman yusalli wa yusallim alaik fid dunya." Ini telaga, ini sungai yang disebutkan dengan sungai Rajab, ini diperuntukkan bagi manusia yang ada di dunia yang mereka hobinya membaca salawat dan salam memuji kepada panjenengan wahai Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad.